Bu, gimana Bu? Masih semangat nggak Bu di langkah keempat, poin ketiga ini Bu? Semangat! Semangat ya Bu ya. Tadi yang sudah dijelaskan di poin kedua, langkah 4 itu terkait dengan jenis disabilitas. Disabilitas itu banyak ya Bu ya. Di sini tuh ada disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas netra. Di sini juga ada disabilitas intelektual dan tunarungu wicara. Bu, di sesi ini, di langkah ini terdapat juga penyandang disabilitas yang memang tidak bisa untuk beraktivitas seperti biasanya. Tadi ada yang bilang hak disabilitas itu hak hidup, ada juga hak untuk bersekolah. Tapi berbeda dengan penyandang disabilitas berat. Di sini, disabilitas berat itu penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan atau sepanjang hidupnya bergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Jadi di sini itu seorang yang disabilitas itu adalah penyandang yang cacat, selalu hidupnya bergantung pada orang lain, dari mulai dia bangun tidur sampai dengan dia mau tidur lagi. Berarti ini sama bisa apa-apa yang dia? Iya, betul sekali. Bu. Iya, tapi penyandang disabilitas itu juga perlu hidup. Dia harus tidak boleh karena udahlah. Ini ya Bu. Iya harus, karena dia juga mempunyai hak untuk hidup, pemberian gizi yang baik pula, kayak gitu. Jadi jangan mentang-mentang disabilitas berat itu tidak bisa beraktivitas, dan mungkin seseorang itu punya pandangan kalau misalkan disabilitas itu tidak berguna lagi untuk hidup, ya gitu ya Bu ya. Tapi tidak boleh seperti itu. Kita harus memandang disabilitas berat itu sama seperti kita semua, cuma bedanya hidupnya selalu bergantung kepada orang di lingkungannya, di sekitarnya, kayak gitu. Dia tidak bisa melakukan aktivitas sendiri seperti kita, beraktivitas untuk bekerja, mencari nafkah, ada juga yang mungkin kita bersih-bersih, mandi sendiri, itu tidak bisa. Kalau disabilitas itu dari bangun tidur, dia mandi dielapin, dia juga makan disuapin, bahkan membuang kotorannya sendiri itu atau membuang yang namanya tinja, itu dia harus dibantu sama keluarganya gitu. Dari iya, dipakein, dimandiin, dielapin ya Bu ya. Makanya kita orang-orang yang di lingkungan terdekatnya harus mempunyai rasa kepedulian lebih daripada yang lainnya, mempunyai perilaku yang lebih ya gitu, baik kasih sayangnya, perhatiannya, perilakuannya kepada si penyandang disabilitas berat itu. Dari sini ada ibu-ibu yang pengen ditanyakan dari penjelasan saya tentang pengertian penyandang disabilitas berat, Bu? Enggak ada, ya jelas sekali ya Bu. Jelas. Pokoknya uripe melukalah karo wong iya, saya kira itu aja di langkah 4 poin ketiga penjelasan tentang penyandang disabilitas berat. Selanjutnya untuk langkah keempat, poin keempat akan dijelaskan sama Mas Ali. Terima kasih Ibu.